Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Budiarti, NIM 53020220055. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan kedua orang tua saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan ujian tengah semester untuk mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Turjangun. Baik, sebelumnya saya memohon maaf dikarenakan terdapat banyak kendala dari ibu saya sendiri, maka di sini saya hanya mewawancarai bapak saya saja yang bernama Bapak Sumarsono. Baik, di sini saya akan mulai mewawancarai bapak saya. Nah, untuk pertanyaan pertama, sejarah usaha apa yang dilakukan oleh Bapak setelah melakukan akad nikah? Setelah saya menikah dengan istri saya bertempat tinggal di Gerobogan, dan saya dikasih kepercayaan sama orang tua saya memegang toko di pasar. Perjalanan saya menikah selama 3 bulan, istri saya hamil, dan hamil 9 bulan 10 hari dan melahirkan anak laki-laki yang saya beri nama Ardi Yudhistira Nugraha. Selama 2 tahun di rumah sendiri, dan istri saya melahirkan anak yang kedua yang saya beri nama Anissa Budi Handayani. Selang 2 tahun istri saya hamil lagi, anak yang ketiga yang saya beri nama Dwi Nurul Budiarti. Itu saya masih berjualan rujak sama es campur keliling di Cepu. Nah, setelah Dwi Nurul Budiarti umur 10 bulan, saya alih profesi buka tambal ban, pindah ke Sambong, Kecamatan Sambong. Selama sekitar 2 tahun lahir anak yang keempat, yaitu Triana Budi Nur Kasanah. Dan saya pindah lagi di sebelah baratnya tambal ban pertama, yaitu saya dapat anak lagi yang ke-5. Saya beri nama Nafisa Budi Ahmadani. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kiat semangat apa saja untuk membangun sebuah usaha yang dirakit oleh Bapak dan Ibu? Semangat. Saya bersemangat membangun usaha untuk membiayai anak-anak sekolah, supaya anak-anak saya sekolah sampai tingkat tinggi. Dan syukur alhamdulillah, anak saya yang pertama juga masuk kuliah, yaitu di Universitas Duta Bangsa. Yang kedua, Dwi Nurul Budiarti juga masuk kuliah di Win Salatiga. Yang ketiga juga anak saya masuk kuliah di UNS Surakarta. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, cita-cita dan harapan Bapak setelah Bapak dan Ibu setelah memiliki anak? 3. Untuk Anak saya rawat dengan kasih sayang dan tumbuh sebagai anak mestinya. Tapi anak saya cuma umur 3,5 bulan lalu meninggal dunia. Saya tetap menjalankan profesi
masih mengelola toko di Grobogan selama 2 tahun, dan akhirnya istri saya minta pulang ke rumahnya, yaitu di Cepu. Nah, dari Cepu itu saya buka usaha pertama kali jual bubur kacang hijau kalau malam sama istri saya, dan siangnya saya jualan rujak sama es campur. Waktu itu di Cepu saya ikut mertua selama 10 bulan. Habis 10 bulan istri saya minta menempati rumahnya sendiri, yaitu saya waktu itu mencicil rumah. Ada orang jual rumah, saya cicil selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu cicilan lunas dan istri saya hamil lagi. Untuk pertanyaan yang keempat, hambatan apa saja yang pernah dihadapi oleh Bapak dan Ibu setelah memiliki anak? Hambatan yang terjadi setelah memiliki anak, saya kira tidak ada hambatan karena saya menjalani dengan bersyukur dan semangat untuk menjalani hidup. Untuk pertanyaan yang kelima, kekuatan apa saja yang akhirnya menjadikan kesuksesan Bapak dan Ibu dalam mendidik anak sampai masuk ke perguruan tinggi? Untuk anak saya rawat dengan istri saya dengan kasih sayang dan tumbuh besar sebagai anak mestinya. Saya masih usaha tambal ban sampai sekarang. Motivasi menyekolahkan anak sampai kuliah yaitu untuk memberi bekal kepada anak supaya besok kalau mengarungi bahtera hidup biar bisa sukses. Untuk pertanyaan yang keenam, harapan apa saja yang akan disampaikan setelah saya lulus di perguruan tinggi? Untuk pertanyaan Harapan setelah Nurul lulus kuliah, semoga dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kuliahnya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, pesan dan kesan apa yang akan disampaikan untuk saya selaku dari anak Bapak dan Ibu? Pesan saya terhadap Nurul, kalau belajar yang rajin supaya mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan tepat waktu. Kesan dan pesan untuk Nurul yaitu semoga Nurul dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa untuk pegangan hidup dan mengarungi rumah tangga. Untuk pertanyaan yang terakhir, pesan dan kesan apa yang akan disampaikan oleh Bapak terhadap para guru yang telah mendidik saya dari TK hingga perguruan tinggi? Pesan dan kesan terhadap guru dan dosen, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru yang mengajar anak saya selama sekolah dan melanjutkan kuliah. Saya juga terima kasih kepada dosen-dosen yang membimbing anak saya dan memberi motivasi kepada anak saya supaya belajar giat dan meraih cita-cita.
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen Pak Turjangan yang telah membimbing anak kami sampai lulus dan memberi wejangan kepada anak kami supaya anak kami menjadi orang-orang yang sukses. Mungkin cukup sekian wawancara yang saya lakukan dengan bapak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini ada foto dokumentasi dari keluarga besar kami. Ini ada bapak saya yang bernama Bapak Sumarsono, terus ada ibu saya yang bernama Ibu Puji, dan kedua orang tua saya memiliki 5 anak, dan anak yang pertama itu sudah meninggal sejak berumur 3 bulan. Terus lahirlah kakak saya yang bernama Anissa Budi Handayani. Terus lahirlah saya yang bernama Dwi Nurul Budi Arti. Selanjutnya lahirlah adik saya yang bernama Triana Budi Nurhasanah, dan anak orang tua saya yang terakhir yaitu Nafisa Budi Rahmadani. Di sini sekarang kakak saya sudah lulus dari Universitas Duta Bangsa, alhamdulillah. Dan untuk saya sendiri masih kuliah di UIN Salatiga, dan adik saya juga kuliah di UNS Surakarta. Dan adik saya yang terakhir, Nafisa, itu masih di bangku SD, yaitu kelas 6 SD. Untuk foto ini adalah foto rumah keluarga kami yang berada di Desa Sambong, Kabupaten Blora. Di sini bapak saya bekerja sebagai tambal ban. Dan alhamdulillah pekerjaan dari bapak dapat mencukupi keluarga kami. Selain bapak saya bekerja sebagai tambal ban, bapak saya juga memelihara hewan kambing. Nah, dari kotoran kambing yang dihasilkan nanti akan digunakan sebagai pembuatan pupuk kotoran hewan yang akan diolah oleh kakak saya sendiri. Nah, untuk foto yang ini adalah foto ketika kakak dan bapak saya membuat pupuk. Alhamdulillah setelah kakak saya kuliah di UDB atau Universitas Duta Bangsa, dari ilmu tersebut dapat diterapkan kakak saya sehingga kakak saya juga berjualan pupuk kohe, kotoran hewan. Mungkin cukup sekian dokumentasi dari beberapa foto keluarga kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dari adanya beberapa foto tadi dapat memberikan motivasi atau memberikan semangat kepada saya sendiri untuk lebih rajin dan lebih menghargai usaha yang telah dilakukan oleh kedua orang tua saya demi untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Terima kasih.